Ambolah mencari orang pencandu lang danguang pak. Nyo ndak sembahyang, ndak puasa, kerajo siang malam kau selain dari keparak lang danguang. Nyo bawa lang danguang itu keparak tu. Itu kamatilah payah dun sanaknya menunjuk la ilaha illallahnya itu. Iya kan? Itu. Jadi kalau ada nanti anak-anak nan suko balap, jonda, atunya ndak sembahyang, ndak puasa, narkoba, acali lainnya kau mati. Itu nya, nyo karate dia melekat mati. Engkau akan mati dengan kebiasaanmu. Maka biasakanlah yang baik, bah. Itu yang membawa kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka alhamdulillahi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Raudah Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Yang kita hormati seluruh Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid musala, masjid tetangga, musala tetangga yang ada di Padang Utara dan Kuranyi, karena kecamatan ini bertetangga. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang datang, yang berpartisipasi untuk memeriahkan tabligh akbar kita malam ini, diberi pahala oleh Allah sebanyak langkah kaki kemari. Amin. Yang kita hormati Bapak penyandang donatur pembangunan Masjid Ar-Raudah. Alhamdulillah masjid yang megah ini sudah dapat kita nikmati. Saya rasa tidak ada alasan lagi bagi orang yang bertetangga di masjid ini yang salat di rumah juga. Lebih-lebih laki-laki. Salat laki-laki itu disuruh berjamaah di masjid. Kalau laki-laki nan rajin salat di rumah, itu laki-laki salehah namanya. Lain namun laki-laki disebut salehah, hendak yang salehah itu perempuan. Mudah-mudahan dimanapun kita tinggal, hendak nak datang ke Raudah, di musala mate tanggawa, ramaikanlah musala dan masjid itu. Kemudian yang kita hormati Ananda Kantipnas yang menjaga ketertiban masyarakat, dan orang yang menjaga itu lebih banyak dari masyarakat.
Jadi kalau masyarakat membantu tugasnya akan minimal untuk menjaga kotak musaji jangan dimali orang salah. Iya kan? Coba jangan Pak, baralah kadosonya tu. Orang memasukkan infak ke dalam untuk kesejahteraan apa saja kegiatan yang ada di masjid. Atau diambil oleh seseorang untuk belanjanya. Inilah yang disebut oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan hewan, balhum adal, bahkan lebih sesat dari hewan. Iya kan? Ada tak kabau menciluk kotak masjid? Tak ada. Nanado tu orang. Jadi manusia yang tidak terkendali nafsunya lebih sesat dari binatang. Jadi kita jago bersama-sama negari awak ko, jangan disarahan se ke beliau nan karajo di kepolisian di Satpol PP. Satpol PP kenapa? Tidak sempurnonya bekerja tu. Bapak itu, kalau banyak orang mengalih, hanya ni dikajar orang, larinya Satpol PP ko. Kalau Satpol PP ko namanya nyuangke gerobak orang mengalih itu. Atau mengko namanya Satpol PP, Kesatuan Polisi Pontang Pantiang. Ya kan? Kadang-kadang pamong, namanya? Pamong Praja, kadang-kadang Pontang Pan. Buru larinya nyok kaja dek pedagang nyok pisau. Itulah. Tapi kalau awak sama menjago, tahu tata tertib, ya kan? Tidak emosional, sabar, negeri ini akan aman. Kita doakan begitu hendaknya supaya beliau-beliau yang kita amanahi menjaga keamanan itu tidak terlalu berat tugasnya dengan bantuan kita bersama. Kerana galawak sadokonyo rancak ambo sabuin cici yo. Kalau niniak mamaknya di Kuranji di Padang Utara ko, ASEAN niniak mamak tu. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh di lebuni di rumpunnya. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Tidak akan ada niniak mamak tu mengumuhi kampung. Nyo badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh babuah katonan bana. Itu niniak mamak tu. Kemudian pemuda yang terdidik tidak akan berubah jadi preman. Karena apa? Pemuda yang terdidik itu apa? Parik paga di dalam kampung pemaga koto jonagari, pembangki batang terandam papuih malu di kaniang, penjawek kato tengah medan, panunggu tamu ateh rumah. Tidak mungkin dia berkhianat ke kampungnya. Kalau pemuda bungo setangkai di halaman pemenan ayah jobundonyo limpapeh rumah nan gadang ubek jarih pelare damam sidingin tanpa di kapalo. Kutiko anak gadih kolai dulu kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisik-nyisik awan lapeh ke langit tujuh tingkek tibo di aras kebasaran. Guno samkandih diladangkan kaganti beladang lado, guno nak gadih digadangkan kapang ganti yamak kok tuo. Akhirnya anak gadis itu akan menerima estafet dari ibu-ibunya yang telah tua. Dialah yang akan mengendalikan bagaimana negeri ini. Kalau perempuannya baik, maka negeri akan baik. Kalau rusak perempuannya, maka negeri ini akan rusak. Karena apa? Karena hanya perempuan yang disebut hawa nafsu. Lah ada adam nafsu? Tidak ada. Nan ada tu hawa nafsu. Jadi jagolah diri kalian nan mudo-mudo, nan gadih-gadih ko. Jangan gampang jo pitih nan di paraguan orang. Dan jangan gampang mempergauli seseorang. Kita harus bijak, kita harus mengerti mana batas-batas kehidupan yang wajar kita lakukan.
Kalau anak gadis halah rusak akhlaknya, sama jo payung tagajai pasak. Indak ke kambang lai kucui apalah kegunanya. Jadi kalau payung lah tagajai pasak, lebih saja di kambang, indak lah rusak, tak bisa. Kucui gunanya. Sebab payung tu kalau hari panen tampak balindung, kalau hari hujan tampak bataduh. Akini payung ko nan tagajai pasak. Baitulah anak gadis kalau rusak. Ya kan? Jadi kalian kalau ingin menyalurkan nafsu biologis, cinta ke lawan jenis itu biasa. Itu tandanya normal. Tapi nikah dulu. Sudah kalian nikah tu tidak keluar-luar dalam bilik 3 bulan, tidak ada orang akan mencurigai. 3 bulan lalu saja suami itu dalam, kan mandi tempat mandi ke atau kamar mandi dalam, tidak keluar-luar. Tidak ada orang yang akan marah karena telah ni. Tapi kalau tidak nikah melakukan hubungan biologis, kalian tidak ubahnya sama jo kucing pencilok sambal. Raso katibo tangkai sapu di kapalo. Maka cucu-cucu saya nan gadi-gadi, nan di SMP, nan di sanawiyah, nan di SMA, jangan gampang jo mului mani orang. Janta padayo jo pitih orang banyak. Karena padusi kalau mencilok pasti membau, laki-laki kalau mencilok tidak membau. Ingat itu. Lai terang di kalian dong. Nah, itu perlu. Jangan payah mengecek saya dan. Jadi malam kini kita memuliakan tahun baru Islam. Nah, ya kan? Tahun Islam ko indak penduto, tu perlu memutarangan dulu. Bah indak pendutonya. Apabila bertukar tanggalnya, pas surang zan maghrib tadi, lah berubah siang jadi malam, baru berubah tanggalnya. Dan dia jadi ukuran perjalanan manusia. Iya kan? Kalau orang Kalawi, hari kalam ikan banyak. Tapi walaupun ikan banyak hari kalam, kalau cuiko latak posisi bulan, aku badai kadang. Maka tunggu lu sejam 2 jam. Itu pedomannya di bulan, tidak di matahari. Maka tahun Islam ini di samping namanya tahun Hijriah disebut juga tahun Qamariyah. Ibu kalau bertanya ke kawan, misalnya ada kawan kau peralihan anaknya, bulan nak kaba peralihan anak, kami itu, ya kan? Bulan Muharram, di kapelo, ambo bulan Jumadil Awal nanti. Bulan nak, nah ada orang bertanya matuaria kau kebalaki, lihat dong. Nah ada bulan, iya kan? Jadi tahun Hijriah ini dihitung dengan peredaran bulan. Rasulullah mengeluarkan hadis beliau, tahun hari-harinya di Hijriah itu tidak ada nan sampai sebulan itu 30 hari, 29, sekian. Makanya ketika Nabi hidup, beliau itu kerap kali puasa Ramadan itu 29 hari. Ya kan? Kalau tahun Masih itu pembohong. Ada hari 31, dari mana dapatnya? Ada hari 30, ada hari 29. Ada nam parah na 28. Batuka tanggalnya apabila ketika orang mencilok jawi tengah malam maniang, itu batukanya. Tahun Masehi ko nyopa lo-loan awak, nyopa mudo awak. Tahun Hijriah nyoingin awak latuo. Saya lahir dengan Hijriah hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi dengan Hijriah umur saya sudah 75 tahun. Dengan Masehi 10 Juni tahun 1952. Baru sekarang 73 tahun sebulan.
Jadi tahun Hijriah tu nyo ingat awak lagai. Tahun Masehi nyo pemuda awak. Iya kan? Kenapa tahun Masehi ko nan dipakai? Karena awak tajajah di orang Masehi ko 350 tahun. Orang gaya pun tak mau nyebut tahun Masehi lu pak. Aduh, tahun Belanda. Tahun Belanda je. Dan tahun Islam tu tahun Hijriah. Habis itu pengaruh penjajah kau. Sampai kini sistem penggajian awak, sistem pengkalenderkan awak di Indonesia kau mengikuti Masehi. Minimal setiap pribadi awak saja ambo kecian gua carilah jawab Android beko tahun bara lah ye jo tahun Hijriah. Kalau ndak pandai penggunaan Android itu kerayong ke cucu. Cucu kan santi yang mau takti tu. Tolong carian layangku jo Hijriah. Ndak cari ya Pak. Iya kan? Untuk dicari Ustaz supaya awak tahu lah ia jo tahun Islam. Labara lamonyo Belanda tu lari di negara awak. Sejak tahun 50 kan ada agresi kedua balik setelah Jepang kalah. Atau kalahnya di perundingan lain. Tahun 50-nya angkat kaki di Indonesia pada tahun ini tu. Lah 55 tahun. Tinggal duriannya sana. Ini kan? Itulah durian Belanda. Kutiko dijajah Jepang, habis negara awak kau bansai. Bareh nyobuang ke dalam lawi. Gulo nyobuang ke dalam lawi. Akhirnya Jepang itu kalah. Se-Indonesia nyo tinggal. Nan tinggal lagi ni lubangnya sedikit tinggi leh. Lubang ja. Sendalnya ada siko nampak dan bau tinggal. Sendal Jepang. Jadi nan mudo-mudo kerana kalian rato-rato bape Android, carilah tanggal lahir awak di tahun Hijriah. Sedang orang gaik kau bisa aja nyo cari ya. Lah gaik mah. Iya kan? Lah banyak pelupo, tapi bisa aja dicari. Untuk karena Hijriah tahun Islam. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, baminantu disure undangan buat lo tahun Hijriah. Di samping kita membuat Masehi. Kinilah separuh bulan Muharram ke? Sekarang sudah tanggal 15 Muharram. Coba lihat keluar. Kalau ndak boleh bulan miko karek telinga ambo. Itu Hijriah tu batu perjalanannya. 5 balik boleh kau susui lo lihat tu. Lakam pi abihna tinggal bentuk sabi saja. Iya kan? Begitu indahnya tahun Islam. Anak hijrah tu bahasa awaknya pindah. Ambo kampung ambo di baso ibu-ibu bapak. Lah pandai ambo ke ladang ke sawah karena orang gaya ambo orang tani. Sampai batani menanam tembakau, menyaiknya di dangau atulah pandai ambo. Itu keputusan orang batani kalau lah pandai beladang tembakau bisa menyaiknya kemudian mampainya di sami menjamu mambun malam dan untuk rokok tu Pina untuk rokok kok kasar saiknya apa? Tembakau dulu tuan lu itu. Iya kan? Tapi kaum muslimin ambo pikir-pikir rancak Jawa hijrah. Ambo tinggal baso tu. Tiba ambo di Padang. 3 hari saya menganggurnya dapat kerja di PT Armak. Tu perusahaan rotan. Manajernya orang Jerman. Iya kan? Di bawah-bawah manajer tu supervisor orang Cina. Kulinya orang Minang. Awak kau tetap kuli saja dulu pak. Iya kan? Alagak nak tanggung kadang tu. Ini pak. Rokok Samsul tu pak. Gaji 125 sehari. Iya kan? Kaum muslimin tu. Jadi Cik Masin di PT Rotando itu berdua kerja laki-laki Cik padusi Cik Armak tu Andalas Rotan Manufacture.
Adik kami tukar artinya. PT Armak, pusat dan tempat anak remaja memadu asmara cinta. Ada yang bawa ndak dapet bini ketika kerja tu sinan tu. Bab itu nyo pindahan ambo ke Mengatam Manau. Mengatam Manau tu ndak ada kawan yang produksi sinan. Alah itu saya awak seorang bentuk baru ndak terjual. Tapi Allah menolong, sudah tu dapat kerja di PT Semen Padang. Apabila ambo berhenti lah 35 tahun kerja. Ambo berhenti lah. 35 tahun tu lah panik apa? Berhenti lah. Langsung bergabung je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah kalau orang lah pensi. Nah, akhirnya sambung di Allah jo mengaji. Sejak pemilu ko, sejak tahun 83. Jadi dalam karajo ambo lah mengaji-ngaji ko jo. Kalau ambo bapak-bapak ibu-ibu, ya kan walaupun ambo orang bukit tinggi, di ma jalan Tasalik di Kota Padang ko jalan. Mungkin jaleh daripada orang Siko nantak pajalan. Nya di Padang ko kampungnya pindah pajalan. Diterandam saya. Di Gunung Pengilun saya. Lejale kendaruan nya. Ndak. Ambo sama somudo pai wirid ko jo motor. Iya kan? Nyo motor saya nyo. Kalau kapai kaya tawa, di mana lancak memotong lalu. Ajale dia betul. Cuma saja induknya meninggal, ndak boleh ada anak. Kalau ndaknya japui dia orang ya. Iya kan? Ayah ndak boleh apa ini. Atau mengkau setiap orang mau WA kini jawaban pertama tu lai bisa japui entah. Kalau lai yang boleh sia cara. Itu nomor pertama lho Pak. Kalau ndak mau pengurus menjampui yo mantah, itu jadwal tu batal. Iya kan? Sudah tu alai kalau sudah mau mengaji dia mau membawa makan jam. Itu bapak-bapak itu mau tanya mah. Sabok ndak tadi ndak tak aja makan lainnya lah tiba. Kalau ndaknya bawa ko yo kasih na baso. Ini ibu dan bapak. Itu nak. Itu sih. Lain sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Sehat rohani, sehat jas. Kesehatan itulah yang menjadikan kita bisa sempurna beribadah. Kalau alai sakit-sakit, kita lo jaga mensaji lai. Indah. Jadi ketika sehat ini ananda yang muda-muda, biasakanlah meramaikan masjid. Nanti kalau ananda sudah setua saya ini, kebetulan imun tubuh awak kan tak sama. Ada orang 53 umur nasi dingin lah nyambui. Ya kan? Jadi mati itu tidak menunggu gaib. Jadi ketika kita muda, kita pergunakan muda itu untuk menolong agama Allah. Artinya kita menolong agama Allah, batinnya kita menolong diri awak. Apa yang dibiasakan jadi hobi. Hobi jadi kebiasaan. Itulah yang akan membawa mati nanti. Ambolah mencari orang pencandu lang-lang nguang Pak. Nyo ndak sembahyang, ndak puasa, kerajo siang malam kau selain dari keparak lang-lang nguang. Nyo bawa lang-lang nguang itu keparak itu. Kamatilah payah dun sanaknya menunjuk la ilaha illallahnya itu. Iya kan? Itu. Jadi kalau ada nanti anak-anak nan suko balap, jonda, atau ndak sembahyang, ndak puasa, narkoba, acali lainnya kau mati. Itu nya, nyok karate dia melekat mati. Engkau akan mati dengan kebiasaanmu. Maka biasakanlah yang baik, Pak. Itu yang membawa kita mati. Ya kan? Ini dia. Nah, jadi hijrah itu pindah. Akhirnya Pak, berubah ndak nasib ambo dari di Kampung Sari? Berubah nan jalehna perubahannya kok. Kama ambo pahi jamaah ko tetap rami.
Kok tatap jombo di kampung mungkin tak jadi mubalik. Tak kawan sobok je orang-orang rami kok kada. Tak mungkin masuk PD. Ana kali masuk orang ke PD orang menyabik rumput kudo tu. Ya kan? Ha. Abang kau mu orangnya dengar kaji mu di kuah, ya kan? Tertariknya. Direkam kaji pak kau ya pak je. Itu pak. Kaji direkam kau, nyu siarkan orang melalui satelit. Tahu tak orang Minang di Australia? Tahu. Alah sampai mbok kesinan. Kok jo pensiun mbok kapai kesinan bu? Pensiun 2 juta. Asio pesawat 9 juta. Badu pai jo anak 18 juta. Pulang bayi 36 juta. Anyo agelo saku dorang isi. Nyo agelo le-ole, nyo bau raun sawali. Awara biayanya. Itu ada gunanya awak. Kalau ada anak ibu ingin merantau ke Jepang, ke Belanda, jangan ditagah-tagahan, biarlah painyo. Lebih-lebih kalau inyo laki, inyo nanti mendapiknya sinan ambo kekawin di Belanda, mak ciek si petaruannya. Nan Islam yo nak, nan sakidah jo awaknya. Itu sinya ni larang-larang. Iya kan? Nikahnya jo orang Jerman, anaknya tu kaum muslimin lain bentuknya leh. Kalau orang awak sama orang awak, so hitam keduanya singkik lah tu. Pasti anaknya tak ketinggi kuning tu. Ini bapak-bapak. Ya kan? Bininya hitam singkik, lakinya hitam singkik lah tahu. Anak mungkin anaknya tinggi jangkung. Ya kan? Nikah tu yang perlu dijago, lain sakidah jawab, lainnya salat. Tak perlu orang awak semua orang awak. Karena dunia ini luas sekarang. Di kalau ada anak ibu ingin hijrah, lapisnya. Lapisnya juati suko. Kok dapet lagi hanya pantun. Karatau madang diulu, babuah babungo walun, merantau lawaang diulu di rumah paguno walun. Ya kan? Kadang artinya tu. Jadi hijrah itu akan membawa keberuntungan kalau kita hijrah dengan aturan Allah. Tapi kalau tidak jadi orang jujur awak, ya kan? Dapet nak kerajo, awak tidak jujur, tertangkap korupsi. Arato nalahado disita, ya kan? Rumah disita, awak masuk sanksi. Jadi apa saja pekerjaan, modal utama itu jujur. Inilah yang menjadikan Nabi terkenal sebagai manusia paripurna. Karena apa? Sifatnya yang utama jujur. Dapat awak kerja, mental tu rusak, sansaro ada. Tu nang katugo, ya kan? Anak-anak embo nang kerja, yo ijazah asli, ado ijazah jangan ijazah palsu je masukan. Nyogore awak di orang zaman malam. Apa macaman? Ya kan? Tak tentram awak dia dah. Digaduh orang taruh awak. Itu karena ketidakjujuran. Ala susahnya ambo kok diminta gini tu Pak ijazah SD nan asli, ada dah ambo. Ijazah sanawiyah itu sekolah ambonya, ada. Adi bawa itu nanti keluar sekolah tu susahnya tu. Pengaruh perlu dibawa ke polisi lo. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. Artinya. Jadi kaum muslimin ada sesuatu yang dibohongkan di dalam itu. Asa bohong, malah pehen kata bohong. Tu suatu saat jo bohong lo balik. Itu pasti itu. Kalau awak berbohong untuk melapihan diri, berbohong lo balik. Iya kan? Jadi hijrahlah kanan baik. Kini masuk kini bu, banyak lo orang karajo di PT Budanir. Di daerah awak kau lain tak ada orang karajo di PT Budanir. Tak. Lain tahu PT Budanir. Kalau karajo sinan lain mah, lain tahu. Tak banyak nan tahu doa. Ambo lagi tahu. Apa Budanir tu Pak Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir.
Nan kece Allah di dalam Al-Quran, hancurkan riba, suburkan sedekah. Akini bergeser nilai itu, nyo suburkan di orang rentenir, piti babungo, nyotakan sedekah. Tadi ketidian jalan tu untuk infak tu. Yo, lebih sih. Dia mau nak mau perhatian dari dah. Isi itu tu. Nan sadaqah indah adona wa bapitih bisa bersedekah. Juga lah. Kecik Nabi sedekah tu seindah-indahnya galak. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau ketidian tadi lalu betul saya kecik ketidian tu lalu di muka. Lebih isinya. Enggak. Jadi ketidian tu lalu di siwa isi. Adanya nak pura-pura lalu ketidian lalu ke. Nyo cali saja sudut yang tu. Lah terlampau ketidian tu kau nyo jago balik. Siapa nyo kicuh ke ya? Siapa nyo kicuh? Dirinya ada ndak nan tahu nan tak bersedekah? Lai ka tahu kai duit sampai pagi. Apa nala mengisi ketidian tadi, ndak mati pagi lah tu. Sabarlah bersedekah. Anam sampili kahriang gua. Ndak ada bersedekah sejak pagi tadi do sampai ke tu isa gini. Habisnya sah kalau mati pagi. Ya kan? Atunan kedua, kalau meresek saku tu, nama nan tambik pertama, itu masuk ke kota infak. Latar resek nan merah tu, pernah ada orang, tapi kirinya sedang pitih ko keluar. Baik ko jual dan beli rokok. Hanya tukar jual ke tes 10. Tes 10, kau masuk ke kota infak. Nan 100, kau ndaknya masuk ke saku, lihat dah, pacik-pacik je tak. Tak terkena saja. Nya pacik-pacik hilang. Ya kan? Rupanya ketika orang menyoraan yo mi musaji ko, inyo tak ciri dalam WC sambil merokok. Anyo duit na ye keran tu kadang-kadang. Tu ndak terangah orang icek doh. Sampai kali 5 kali dia umuman orang. Jamaah kalau ada kehilangan PT 100,000 datang ke Pak Pengurus. Tak ada datang. Habis kalau sudahnya lah keluar, nyabitu-bitu ada hilang PT 100,000 je. Sampai kali disorak orang sontak ko je. Tak ada orang punya dah. Memasukkan saya ke kotak anak yatim lain je. Inyo nam punya PT tadi lah dapat palo. Indah pak. Kerana nanya masukkan 10 tadinya. Kirana 100 inilah teresik pertama tu hilang. Orang lain nak masukkan. Orang nak dapat paha. Lain tak dengar dia ibu cerita tu tu. Janganlah kagalak ya kan? Nama nan teresik PT itu nan 100,000, itu masuk ke infak tu. Jangan ditukar je nan 5,000. Hilang ni kau itu lupa saya dia Allah. Nah, jadi hijrah ko banyak lebih baik iman awak. Ambo tarangan seketik yo. Kalau kerajo memperanak ampiti jo, kerajo di bang ampe 6, di salangan ampe diminta bayar no 6. Ya kan? Penyebab utamanya riba ko ako. Dek ndak amuh mantian utang. Ya kan? Celawak ndak berutang. Ndak kado maka riba. Artinya Nabi menekan dulu ndak bodoh. Iyyakum waddain. Jauhkan diri engkau dari utang. Ambola dua beli oto pak, nak ada oto baru dah. Oto second saya. Kalau baru harus berutang. Ya kan? Nggak ada yang selidik itu orang. Kau tu usang, oto ustaz mana ada. Tak turut je kampung dia. Bisa je ke pekan baru. Ya kan? Ada awak kan nafsu kau tak terkendali. Ada utang kau babungo. Ya kan? Sianan memulai utang babungo. Kau dulu orang Yahudi
lah terpengaruh orang Islam ni nyo berhenti lah. Kini Yahudi itu ndak ada membuat piti berbunga bu. Dinyo ba'a memperbarui produk supaya dibeli orang. Tu kini. Ndak ada piti bunga lah. Orang Islam lah banyak bunga piti je. Iko ladang dia awak je. Ya kan? Suami awak kerajonyo serabutan. Awak berhutang tinggi siguluang dari baban, gadang pasak dari tiang. Ya kan? Nah, gajian inyo tanggal 29, tanggal 30 lah habis. Karena pembayar utang saya utang ko berbunga. Talai membayarnya bunga ko berbunga. Jauhkan dirimu dari utang kata Nabi, fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Orang banyak utang tu ndak aman nyaloknya malam. Ya kan? Malu siang hari. Cula awak berutang di lapau tu saya diambil sinan, dijanjian kalah gajian. Kirolah gajian awak menimbun utang nan laye lo. Lai lantai jangan pai ke lapau tu balik. Indak aku kalau sinan mongkok tu pasal muko jo selendang. Kadang-kadang orang lapau kau ndak tahu sebenarnya cuma nyoba tu. Awak terkejut seorang tu. Orang berutang tu pasti terkejut kalau orang lapau tu batu. Kalau nyo lalu ke sinan. Iya kan? Itu penyakit utang tu. Indak stabil dan nyuik nadi awak. Hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Susah engkau lalu malam dan malu siang hari. Ada soalnya lain. Orang makan riba biar magih riba mana nan tukang pinjam jo orang nak meminjamkan. Ya kan? Nyo dia ada transaksi tu mangko bisa bu. Kalau ndak ada meminjam, lai kemungkinan awak nyagi orang bunga. Ambo tiap hari masuk ape kuah utang ringan, bunga ringan, utang ringan, bunga ringan. Ndak ada nambo tanggap icik tu. Itu saja. Anak kan ambo utang lah. Pensiun ada 2.142. Ya kan? Tiok sudah mengaji, kau nyagi ada orang amplop. Ya kan? Anak kan ambo utang. Ya kan? Bajulu-julu saya nak mau bodoh bu. Sebab bajulu tu hutang awak. Cela awak main bajulu kini 25 orang. Awak menerima pertamu. Hutang tak awak kan 24 orang? Itu. Aku mati apa? Lah banyak terjadi orang nanggali bajulu. Kalau menerimanya tu 3 hari sudah tu nyo pindah joto cigak baru malam. Nyo tinggal kampung tu ndak jalih ke mapainya. Ya kan? Dek mangicu bapak-bapak tadanga sekabar ke kampung tempatnya tinggal lama tu. Si anu meninggal di batang air di gigi ular. Aje orang iyo nyo melarian piti jujulo tu macam. Kerajanan buruk pasti balasannya buruk. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Ya kan? Kalau engkau berbuat yang tidak baik, kejahatan itu akan kembali juga kepadamu. Jadi ibu calik juga, ya itu tidak untuk ibu tu dah. Kamari saya mencalik. Itu untuk ustaz tu sebabnya mengecek. Mesinnya apa? Paneh hoto mogok ko anang ke dia ayah kan ini bu kamari saya mencalik jangan mencalik kena lain-lain ya kan taruh orang makan riba nanti di mahsyar alun masuk neraka oleh kodobo di mahsyar kapalonyo ke bawah kata Nabi wan tak kata bodoh kakinya kate paruinyo bakile bantu kaco nampak isinya di dalam isinya ular kalo segala binatang babiso itu isi paruinyo
Makiak-makiak kepala ke bawah kaki kate. Pinyo ndak sedang joga tu dong. Cuitunya jadian di Allah orang makan pitih babungo. Di kalau ada ibu nan datang ke musaji, kau nam praktek itu ubahlah perangai lain. Itu nan di muka suih hijrah. Nah, kemudian bertanya ambo, banyak jo orang ambo tanya pak, orang Islam tak salat. Negari awak siko kini kau karape rumah gua, banyak rumah kan? Ada ndak orang Buddha di masjid awak kau, di tempat awak kau? Ndak ada orang Hindu, Kristen Ortodok, Kristen Vatikan, orang Islam ndak salat. Ambo mau usulkan kalau awak Islam ndak salat, berhenti salah dari Islam. Nggak ada gunanya tu dah. Karena menghentikan salat bagi orang Islam, kok orang kafir itulah jaleh je tu apa? Orang Islam nan tak salat, gadang dosonya meninggal salat dari zina. Orang bergaul laki-laki perempuan tanpa nikah kan zina tu. Ala biar gadang dosonya meninggal salat dari zina. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sama bapasan lawak kanak gadih awak, anak bujang, pakaro salat ko. Inyo lawini laki ustaz. Anak kai ndak putuh tali ndak sakah. Anak ndak ada mantan, nan ada mantan suami nala care jo awak. Mantan suami, mantan is anak ndak ada mantan. Ambo anak ambo merantau di Jawa, cik, tu ambo ingin tarui. Ala salat nak. Ya kan? Lampai puluh tiga umurnya. Kena urusan awal itu. Supaya apa? Sebab saya kerap kali baca Quran. Ada nanti, oh, Pak, kalau diingi-ingi keluarga awak, anak awak, darah daging awak tu, Al-Quran menceritakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 25, ada nanti orang sekeluarga masuk surga sadonya, Pak. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 24-25. Cari lebih kau. Akhirnya pertanyaan ambo ke jemaah yang datang ke masjid Raudah gua, ingin tak masuk laki bini, anak, cucu, minantu masuk surga sadonya? Itu gunanya ingin salat. Jangan dipadia anak nak salat. Kalau lapis tanggungjawab waktu Ustaz, keteknya lah diajar dulu dari sarang sekolah ke sinan mengaji segala. Tak tanggungjawab awak lain. Ya kan? Kita inginannya darah daging awak. Bu, lapeh awak SD, taruh ke SMP, taruh SMA. Tu kalau jalur sekolah umum tu, taruh awak kuliah kok kaunan ke Bungata. Lapeh awak SD IT, kemudian kita masuk pesantren. Dari pesantren, kundak awak kuliah di UIN, kundak paina ke Madinah, ke Mesir, ke Makkah. Ya kan? Setelah awak tamat sekolah tu, ada ndak dosen guru besar menjamin awak dapat kerja? Jo ijazah nang lapaci kuah saja dari SD sampai perguruan tinggi dan jamin nang dapat kerja. Ndak ada dah, Pak. Atau apa sakit? Ya kan? Baru be jo dokter spesialis. Karena sakit aku sakit dalam kau kan banyak lah kau. Paru-paru, liver, ginjal, ya kan? Jantung. Ya kan? Sudah awak baru be je dokter kau. Jale ka menjamin awak sehat dokter kau, Bu. Awak datang baru be tu anyo bertanya ya dokter kau kawak lu ndak tahu nyo nan sakit tu. Cuba ibu be rele baru be je dokter. Kalau duduk ibu tu, sakit ibu je. Andaknya dokter tu kan tahu senyok kain lah sakit mah. Aku nyo tanya dulu, anyo lagi ube kau gak 3 resep tu, minum mana ayu putih aja. Sedang orang musajik saya tahu ayu putih gua. Apa jo ibu dan dokter jangan tersinggung lah ya, Bu. Jadi ilmu awak kau
Ada enggak dokter yang bisa menjamin obat yang saya berikan ini obat paten? Iya kan? Saya jamin penyakit ibu sehat. Ada. Tapi kalau kita memelihara salat, Allah akan memelihara ekonomi kita. Allah akan memelihara jaminan hidup kita. Allah akan memelihara kita dari kesengsaraan. Iya kan? Kalau pelihara salat kita. Sebab siapa nangka menyamin tu orang nan maha kuasa, tidak manusia lain. Allah. Kenapa Allah menjamin? Karena orang yang salat menegakkan agama. Karena salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin. Salat itu tiang agama, siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Atung konyo jamin de Allah sadoi. Iya kan? Bahaya tidak salat yang kedua alun neraka le do. Alun neraka le apa? Putus hubungan awak je Allah. Dua saja di nikmat Allahnya, naik koknya cabui dan dua tu ndak hidup alai. Atau oksigen je, air je. Nyo stop de Allah nan dua tu air je, oksigen je le hidup tak? Ndak. Jadi seluruh kebutuhan kita ini siapa yang menyediakan? Allah. Awak diputuskan hubungan dengan Allah tu. Padahal bukan untuk mempagadang Allah. Salat awak sadonya bertambah gadang Allah, ndak. Dia tetap Allahu Akbar. Tapi awak sadonya nyo tetap Allahu Akbar. Nambar untung tu awak. Benarkah salat itu hubungan dengan Allah? Kita simak ketika Nabi Musa disuruh salat. Ya Musa, fakhla'na laika. Bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Engkau sedang berada di tempat suci lembah tua. Maka terompa, gasut, sepatu tidak boleh dibawa ke dalam. Ada yang mau meletakkan tadi terompa mau tu ada basi di luar tu. Meletakkan sini. Tak mau bawa ke dalam ke tu. Memang tak boleh dia Allah membawa ke tempat suci. Sebab banyak nanti pijak dia. Fastami' lima yuha kecil Allah lah. Lalu buka sepatunya dari Nabi Musa, dengarkanlah yang saya sampaikan ini. Wa anakhtartuka, sebanyak kau orang si kau Musa, engkau nanambo pilih untuk jadi rasul ambo. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Jadi salat itu menghubungkan makhluk dengan Khalik, menghubungkan hamba dengan Tuhannya, menghubungkan manusia dengan Allah. Kalau salat kita putuhan, apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kalau nak salat jelah pak agak-agai ketika pak alun salat dulu. Apabila pak baca, nampak betul saya runtui seterus. Ya kan? Kalau kini judi online, sehingga uang sekarang di Jakarta itu tidak ada di pedagang, banyak beredar di judi online. Sedangkan polisi wanita nan membakar suaminya tu pak, itu karena judi online. Ya kan? Lain macam apa itu? Kalau indah randah nanti ni tu mah. Ya kan? Jadi judi itu akan menghancurkan segalanya. Sendi-sendi kehidupan. Wanita tadi kan dek terlampau emosi tu. Nyo polisi, laki polisi. Nyo belanggu, laki nyo panggang. Kalau kini menyasar tak kira-kira? Kini dalam tansi tu mah. Anak ketek-ketek. Ya kan? Ini. Kalaulah tidak dimulai dengan judi,
dan uang habis saja di ATM karena judi, ya kan? Mungkin istrinya tidak serupa itu. Apakah perintah melarang berjudi itu pemerintah saja? Pemerintah menghancurkan minuman keras, menangkap kasino-kasino tempat perjudian. Itulah kini itu Pak. Allah mengingatkan dulu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Berjudi, minuman kareh, menyembah berhala atau menyembelih korban untuk berhala, batanuang, mencilau-silau nasib kau orang pandai, itu sadonyo karajose setan kecil Allah. Jauhkan dirimu. Nah, jadi kalau ada anak-anak muda kami nan salat bolong-bolong nak, sudah kita mengaji tabligh akbar kuah, iya kan? Hijrahlah. Benar-benar salatlah, jangan bolong-bolong juga. Iya kan? Apa-apa nala satu ombok nala 50 tahun kate, iya kan? Sudah Pak salat Isya, ndak ada kegiatan awak wirid modeko Pak. Kambang Al-Qur'an baca. Gampe bari 5 bari jadi. Nyo kadang-kadang membaca itu kan tapi kan tua. Lalu alai. Aku nonya awak capek lalu sudah baca Quran, pasti tersintak bekoko 3 sampai. Bisa ndak salat tahajud? Bisa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang salat, yang ngaji di Masjid Raudah ini sampai ke Raudah Masjid Nabawi di Madinah. Amin. Dan nanti sampai pulau ke Raudah di dalam serugonan sawananya. Amin. Ya. Lede ke maaf mudah. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada salah, ada serius sadonya. Semoga kita diberikan oleh Allah hidayah beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.